Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam Al-Awahir. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5242111079, dan juga saya merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Kawali. Pada kesempatan uji kinerja kali ini, saya akan mempraktekkan proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia di kelas 10 AK1. Oleh karena itu, seperti apa kira-kira videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada sebuah hadis yang insya Allah relate sekali dengan pelajar. Nanti Bapak ucapkan, kalian ikuti. Oke? Boleh lihat slide. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kun aliman Kun aliman au muta'alliman au muta'alliman au mustami'an au mustami'an au muhibban au muhibban wala takun khamisan wa la takun khamisan fatahli. fatahli. Nah, ini hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan ini juga merupakan motivasi untuk kita semua bagaimana kita menjadi seorang pelajar yang sungguh-sungguh. Kata baginda Rasul, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Setidaknya kalian tidak bisa menjadi orang yang berilmu, kata baginda Rasul, au muta'alliman, atau orang yang atau au mustami'an, atau au muhibban, kata baginda Rasul, wala takun khomisan, janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu adalah orang yang seperti apa yang celaka, kata baginda Rasul, orang yang cuek, orang yang tidak peduli dengan ilmu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi dalam hati. Niatkan hari ini, pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih berkah lagi, silakan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk kali ini, adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada Siapa? Ade Abdul Rauf. Sakit? Ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan terkhusus untuk ada guru yang sedang sakit mudah-mudahan
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan bab kerti yang alhamdulillah sudah mencapai bab 6. Bab 6 itu berbicara tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Larangan pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Inilah materi pokok yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak sekalian, dari materi besar tadi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, kita harus mengetahui dulu mengenai tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Yang pertama, coba baca bareng-bareng. Peserta didik mampu membaca dan menghafal dengan fasih Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur Surat ke-24 ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, kalian itu mampu membaca dengan fasih Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Membaca dan menghafal yang alhamdulillah kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah laksanakan. Masih ada yang hafal dengan Quran Surat Al-Isra dan An-Nur? Masih hafal? Insya Allah masih. Oke. Tujuan pembelajaran yang kedua, baca bareng-bareng. Peserta didik mampu menganalisis hadis Quran Surat Al-Isra ayat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur Surat ke-24 ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Tujuan yang kedua, tujuan kita dalam belajar itu adalah kalian itu mampu menganalisis tajwid yang ada di dalam Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur. Kenapa harus dianalisis dan harus bisa menganalisis tajwid? Karena salah satu indikator bisa atau tidaknya membaca Al-Quran itu harus bisa dengan tajwid. Yang baik anak-anak sekalian yang soleh-solehah, sebelum kita beranjak kepada materi berikutnya mengenai tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, saya akan mengecek dulu kefokusan dan kesemangatan kalian. Siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMKN 1 Kawali? Pasti bisa, pasti hebat. Allah, berikan. Bapak ingin menyamakan dulu persepsi sebelum kita belajar. Boleh diamati, cermati gambar A dan gambar B. Ini menunjukkan gambar yang menjadikan berbeda proses. Nanti kalian boleh komentar dari kedua gambar tersebut. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah ada komentarnya dari masing-masing? Sudah. Saya berikan kesempatan dulu untuk kalian. Boleh ajukan tangan terlebih dahulu untuk mengomentari gambar yang di depan. Boleh silakan Mas untuk berdiri. Untuk gambar yang A, yang pertama itu menunjukkan kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan kelompok sampai kita akhirnya bisa lulus. Kita juga sampai bisa mencapai apa yang kita pengen, seperti kita kerja pengen di mana gitu. Dan akhirnya kita bisa sampai mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Untuk gambar yang B, berpacaran di sekolah itu sangat tidak baik ya. Karena apalagi di luar sekolah memakai baju seragam sekolah bisa mengakibatkan tercorengnya nama baik sekolah. Dan untuk yang satunya lagi bisa sampai menyebabkan hamil. Dan kalian pasti punya persepsi masing-masing, punya komentar masing-masing. Dan kedua komentar tersebut mewakili apa yang kalian pikirkan sebetulnya. Nah, untuk mencapai kesuksesan tentunya memerlukan waktu yang sangat panjang, proses yang sangat panjang, yang sangat berat.
Dan inilah merupakan gambaran itu merupakan kiat-kiat kita untuk menjadi seseorang yang sukses. Oke, baik anak-anak sekalian, itu tadi persepsi untuk menyamakan persepsi kita sebelum belajar. Insya Allah kita akan membahas lebih dalam mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, anak-anak sekalian, lihat ke depan. Apa itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Kalian harus mengerti apa itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Di sini ada dua suku kata, pergaulan sama bebas. Apa itu yang dimaksud dengan pergaulan? Bergaul atau berinteraksi, berteman. Tetapi di sana ada kata bebas. Bebas itu tidak terikat. Tidak terikat. Jadi apapun yang dilakukan itu boleh-boleh saja. Tidak ada batasan. Pergaulan bebas atau interaksi dengan teman, tetapi tidak adanya batasan. Itu tadi pergaulan bebas. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan pergaulan? Apa itu yang dimaksud dengan perbuatan zina? Tentunya bisa kalian lihat di depan. Zina itu adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Itulah tadi sekilas pemaparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan sebuah studi kasus yang memang relate sekali dengan kehidupan kalian. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan silakan meneruskan. Yang tidak diinginkan. Apakah kalian masih mengingat kasus yang terjadi di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Maret 2019? Malu karena hamil di luar nikah dan takut tidak bisa mengikuti ujian nasional, seorang siswa SMK di Kulon Progo, Yogyakarta nekat menggugurkan kandungannya yang berusia 7 bulan dibantu oleh kekasihnya yang juga masih belajar. Coba kalian bayangkan, kalaulah misalkan di antara teman kalian di kelas ini ada yang hamil atau hamil duluan, apa yang Anda rasakan? Coba lihat. Miris, nyangka, kok bisa sih? Satu kata, kecewa. Satu kata, oke. Satu kata, miris. Atau kalau misalkan kita perlu keislaman, kita ucapkan di sini tugasnya adalah kalian coba analisis, kemudian kalian coba evaluasi, kemudian berkreasi dengan menggunakan atau dengan membuat paparan digital tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti setelah kalian menganalisis kembali video tersebut, kalian coba diskusikan dengan kelompoknya masing-masing mengenai faktor apa sih yang membuat kehamilan tidak diinginkan itu terjadi. Yang kedua, bagaimana sih dampak yang akan terjadi jika kehamilan tidak diinginkan itu terjadi? Dampaknya apa saja? Silakan kalian untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing sebagaimana kelompok yang sudah kita bagi kembali. Sebelum kalian berdiskusi, mohon perhatikan dulu instruksi dari saya. Yang pertama, setelah tadi kita menyaksikan bersama-sama mengenai kehamilan tidak diinginkan dalam bentuk berita, tugas kalian yang pertama adalah mendiskusikan bagaimana faktor kehamilan tidak diinginkan itu terjadi. Yang kedua, bagaimana dampak yang diakibatkan dari KTD kehamilan tidak diinginkan. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kita, teman-teman kita tidak terjerumus ke dalam kehamilan tidak diinginkan. Nanti setelah tersimpul hasil dari diskusi kalian, kalian coba paparkan dalam bentuk PowerPoint.
bisa dibuat dari Canva. Nanti kalian paparkan tiap kelompok masing-masing di depan. Dimengerti? Mengerti. Di sini ada petunjuk atau LKPD, lembar kerja pesudanik yang harus kalian isi agar kalian mengerti dalam pengerjaan tugas tersebut. Kelompok? Nah, kelompok? Gimana dengan pengerjaannya, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Sudah. Kemudian dengan PowerPoint-nya sudah? Sudah. Dikarenakan sudah semuanya, kita coba sajikan. Mulai dari kelompok 1, silakan untuk menyajikan paparan digital mengenai pergaulan bebas dan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang faktor internal dan eksternal kehamilan tidak diinginkan pada remaja, yang dibacakan oleh Septi. Faktor internal dan eksternal kehamilan tidak diinginkan pada remaja merupakan masalah serius dengan banyak faktor yang saling terkait. Mari kita bahas faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan dalam fenomena. Perilaku seksual beresiko, hubungan seksual tanpa perlindungan. Kurangnya kesadaran tentang risiko dan manfaat penggunaan kontrasepsi mendorong perilaku seksual beresiko, meningkatkan potensi kehamilan tidak diinginkan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baik. Perkenalkan, nama saya Santino Priyanti dari kelompok 2 ingin bertanya, seberapa penting sih peranan orang tua dalam masalah kehamilan tidak diinginkan pada remaja? Baik, terima kasih telah memberikan pertanyaan. Kami akan menjawabnya. Menurut kami, peranan orang tua sangatlah penting. Kenapa penting? Karena orang tua adalah tempat kita berkeluh kesah terhadap segala permasalahan, termasuk kehamilan. Jika begitu, kami tutup presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil di depan menyampaikan paparan materinya, dan insya Allah saya akan mengevaluasi hasil kerja kalian, hasil dari diskusi kalian. Yang pertama, alhamdulillah sangat bagus sekali dalam menyampaikan materinya. Namun salah satu hal ketika tampil di depan itu adalah yang pertama, tolong tunjukkan lagi kepercayaan dirinya. Yang pertama, yang kedua, kemudian kalian harus lebih bisa memahami materi apa yang akan disampaikan. Nanti ketika kita paham dengan materi apa yang kita sampaikan, maka yang kita sampaikan akan mudah dipahami oleh audiens dan kita pun menjadi lebih percaya diri. Dan kita beranjak kepada kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan nanti teman-teman sekalian untuk ajukan tangan terlebih dahulu siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini, terutama dalam bab 6 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.
Coba acungkan tangan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Baik, silakan. Coba berdiri. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kita harus menjauhi perbuatan bebas dan perbuatan zina. Kita harus menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat kita sendiri. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, bagus sekali kesimpulannya. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih kepada Neng Rizka yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bapak tambahkan bahwasanya kesimpulan pembelajaran hari ini adalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Nah, mudah-mudahan kita selaku umat muslim yang pedomannya Al-Quran, dan dalam Al-Quran itu terdapat Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oleh karena itu kita diharuskan untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita refleksi terlebih dahulu. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kemudian apa yang kalian kerjakan hari ini? Banyak sekali pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, terutama dalam kehamilan tidak diinginkan. Mulai dari faktornya, mulai dari dampaknya, kemudian pencegahannya dan lain sebagainya. Kemudian apa yang akan kalian lakukan sekarang setelah mempelajari materi? Setelah sana, apa yang akan kalian lakukan? Menjauhi larangan pergaulan bebas. Satu kali lagi saya tanya, apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini? Menjauhi Oke, anak-anak sekalian, silakan, saya sudah men-share ke KM kalian, Dimas. Kalian isi dengan lengkap mengenai tes materi bab 6 ini. Silakan untuk men-share, Dimas. Silakan semua. Sudah. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan betul semua ya. Amin. Hasilnya, insya Allah, tentu saya periksa, dan dari teman-teman kalian yang nilainya di bawah akan saya kasih remedial, dan bagi teman-teman yang di atas rata-rata nilainya insya Allah kasih pengayaan. Dan untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari tentang akhlak. Ada 3 poin yang akan kita pelajari minggu depan. Yang pertama khauf, kedua roja, ketiga tawakal. Yang akan kita pelajari. Ada pertanyaan tidak? Iya. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon tetap semangat dan ingat tadi hadis yang kita sampaikan pertama, ikun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun khamsan fatah. Jangan kalian menjadi orang-orang yang celaka. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.